Berita utama sepak bola hari ini. Pak Bumi dan Langit, gaji Bojan Hodak dan John Hertman tuai sorotan. Upaya mendirikan AFC tandingan berlanjut, Malaysia lobby Indonesia join sebelum akhir tahun. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Upaya mendirikan AFC tandingan berlanjut, Malaysia lobby Indonesia join sebelum akhir tahun. Ledakan besar akhirnya benar-benar terjadi di panggung sepak bola Asia. Sebuah momen yang sebelumnya hanya terdengar seperti ancaman emosional kini berubah menjadi realita yang mengguncang fondasi kawasan ketika Malaysia secara mengejutkan berniat memutuskan keluar dari ASEAN Football Confederation dan mendeklarasikan lahirnya federasi tandingan bernama New Asian Football Confederation. Langkah ini bukan sekadar keputusan biasa, melainkan tindakan ekstrem yang langsung mengundang gelombang reaksi dari berbagai penjuru. Ada yang memuji sebagai bentuk keberanian melawan ketidakadilan, namun tidak sedikit pula yang mengkritik keras dan menilai keputusan ini terlalu nekat serta berpotensi menjadi bumerang besar bagi masa depan sepak bola Malaysia sendiri. Pasalnya, ini bukan hanya soal keluar dari organisasi, tetapi meninggalkan seluruh sistem kompetisi, ekosistem, dan jalur resmi menuju panggung internasional. Salah satu dampak paling nyata adalah terputusnya akses menuju kualifikasi AFC Asian Cup 2027. Disinilah konflik bermula ketika dua laga krusial Malaysia melawan Vietnam dan Nepal dibatalkan melalui keputusan yang dianggap kontroversial. Dalam sudut pandang Malaysia, keputusan tersebut tidak hanya merugikan secara teknis, tetapi juga menghancurkan peluang mereka untuk lolos ke turnamen besar tersebut. Narasi ketidakadilan pun mulai dibangun, digaungkan ke publik, dan perlahan membentuk opini bahwa mereka adalah korban dari sistem yang tidak transparan. Namun alih-alih menempuh jalur panjang seperti banding resmi atau diplomasi tingkat tinggi, Malaysia justru memilih jalan pintas yang radikal dengan keluar dari AFC. Sebuah keputusan yang dalam sejarah sepak bola Asia tergolong sangat jarang dan penuh risiko tinggi. Tidak ada jaminan langkah tersebut akan berujung pada hasil yang lebih baik. Bahkan bisa menjadi awal dari keterasingan jika tidak didukung oleh kekuatan kolektif yang cukup besar. Disinilah NAFC diperkenalkan sebagai simbol revolusi. Organisasi baru ini diklaim akan menghadirkan sistem yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih berpihak kepada anggotanya. Sebuah janji yang terdengar ideal, namun hingga kini masih minim bukti konkret. Malaysia mencoba membingkai langkah ini bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai gerakan perubahan besar yang berpotensi mengubah wajah sepak bola Asia. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana narasi tersebut. Membangun federasi baru membutuhkan lebih dari sekadar ambisi. Dibutuhkan legitimasi, dukungan luas, serta pengakuan internasional, terutama dari FIFA. Tanpa pengakuan itu, seluruh kompetisi yang diselenggarakan NAFC berisiko kehilangan nilai, eksposur, bahkan daya tarik bagi pemain dan sponsor. Meski demikian, Malaysia tetap melangkah percaya diri dengan mengklaim bahwa sudah ada 5 negara Asia yang siap bergabung. Klaim ini langsung memicu perdebatan luas karena tidak disertai transparansi mengenai identitas negara-negara tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar kesepakatan nyata atau sekadar strategi komunikasi untuk menciptakan momentum dan menarik perhatian. Dalam dunia sepak bola internasional, keputusan untuk berpindah federasi bukanlah langkah ringan. Ini adalah keputusan strategis yang melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari aspek politik olahraga hingga dampak jangka panjang terhadap perkembangan tim nasional. Di tengah ketidakpastian itu, Malaysia justru mengambil langkah lebih jauh dengan mengajak Indonesia, Thailand, dan Singapura untuk bergabung. Ini bukan sekadar ajakan biasa, melainkan upaya membangun blok kekuatan baru di Asia Tenggara. Indonesia menjadi target utama karena basis suporternya yang besar, serta perkembangan tim nasional yang sedang meningkat. Thailand dikenal dengan konsistensinya, sementara Singapura memiliki struktur sepak bola yang relatif stabil. Namun respons yang muncul justru jauh dari harapan Malaysia. Di Indonesia, gelombang penolakan langsung bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai langkah Malaysia masih terlalu prematur dan penuh ketidakpastian. Bergabung dengan NAFC dianggap sebagai risiko besar karena berarti meninggalkan jalur kompetisi resmi AFC yang sudah jelas arahnya. Bagi Indonesia yang sedang membangun momentum, keputusan seperti ini dinilai bisa mengganggu progres jangka panjang.
Alih-alih membuka peluang, banyak yang justru melihatnya sebagai potensi jebakan yang berbahaya. Sementara itu, Vietnam mengambil sikap lebih tegas dengan memberikan peringatan terbuka agar Indonesia tidak terbawa arus. Ini menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara lain di kawasan mulai memandang NAFC dengan skeptisisme tinggi. Bagi Vietnam, stabilitas dalam sistem yang sudah ada jauh lebih penting dibanding mencoba sesuatu yang belum jelas masa depannya. Peringatan ini bukan sekadar opini, melainkan refleksi dari pengalaman panjang mereka dalam menghadapi dinamika sepak bola Asia. Situasi ini menempatkan Indonesia di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi ada peluang menjadi bagian dari kekuatan baru, namun di sisi lain terdapat risiko besar yang mengintai. Ini bukan hanya soal ikut atau tidak, tetapi soal arah jangka panjang sepak bola nasional. Karena sekali keluar dari AFC, tidak ada jaminan untuk kembali dengan mudah. Jika NAFC gagal berkembang, maka negara yang bergabung bisa kehilangan banyak hal, mulai dari kesempatan tampil di turnamen besar hingga eksposur internasional. Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan besar tentang masa depan NAFC itu sendiri. Apakah benar bisa menjadi federasi tandingan yang kuat, atau hanya akan menjadi proyek ambisius yang kesulitan bertahan? Dalam dunia sepak bola, legitimasi bukan hanya soal jumlah anggota, tetapi juga pengakuan global. Tanpa dukungan dari FIFA, kompetisi yang dibangun bisa kehilangan makna dan daya tarik. Dan disinilah tantangan terbesar Malaysia sebenarnya. Di sisi lain, konflik ini juga membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana seharusnya federasi besar seperti AFC mengambil keputusan. Apakah sudah cukup transparan dan apakah semua anggota merasa diperlakukan adil? Jika tidak, maka kasus seperti Malaysia ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi kawasan. Negara lain bisa saja mengikuti langkah serupa jika merasa dirugikan. Jika itu terjadi, stabilitas sepak bola Asia bisa benar-benar terganggu dan memasuki fase ketidakpastian yang panjang. Namun pada akhirnya, realita tetap berbicara. Membangun sesuatu yang baru memang terlihat menarik di awal, tetapi mempertahankannya adalah tantangan yang jauh lebih berat. Malaysia mungkin memiliki ambisi besar, namun tanpa dukungan yang kuat dan sistem yang jelas, NAFC berpotensi menjadi catatan singkat dalam sejarah. Sementara negara-negara lain kini memilih untuk menunggu dan mengamati perkembangan selanjutnya. Apakah 5 negara tersebut benar-benar akan diumumkan, atau hanya menjadi bagian dari strategi narasi semata? Masih menjadi tanda tanya besar. Yang jelas, ini bukan sekadar drama biasa. Ini adalah momen penting yang bisa menentukan arah masa depan sepak bola Asia. Di balik semua narasi tentang keadilan, ambisi, dan perubahan, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Setiap keputusan besar selalu membawa konsekuensi, dan dalam kasus ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Malaysia, tetapi juga oleh seluruh kawasan Asia. Gelombang dinamika itu belum mereda, justru memasuki babak baru yang jauh lebih intens ketika Malaysia mulai bergerak lebih aktif di balik layar, bukan lagi sekadar menyampaikan ajakan terbuka, tetapi melakukan pendekatan yang jauh lebih serius kepada persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Dalam berbagai laporan yang beredar di kalangan pengamat sepak bola Asia Tenggara, sinyal-sinyal lobi mulai terlihat. Mulai dari komunikasi informal hingga upaya membangun narasi bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penentu arah masa depan kawasan jika bersedia bergabung dengan New Asian Football Confederation. Malaysia tampaknya sangat memahami bahwa tanpa keterlibatan Indonesia, proyek besar ini akan kehilangan daya tarik utamanya. Dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara, kekuatan komersial yang terus berkembang, serta performa tim nasional yang mulai menunjukkan konsistensi, Indonesia dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu legitimasi regional. Dalam narasi yang dibangun, Indonesia tidak hanya diajak sebagai peserta, tetapi sebagai mitra strategis yang bisa ikut menentukan arah kebijakan, struktur kompetisi, hingga pembagian kekuatan di dalam NAFC. Pendekatan yang dilakukan pun disebut-sebut tidak hanya berbentuk komunikasi formal antar federasi, tetapi juga melalui jalur tidak langsung, termasuk pengaruh media, opini publik, hingga narasi bahwa NAFC adalah peluang emas untuk lepas dari bayang-bayang sistem lama yang dianggap tidak selalu berpihak pada negara-negara berkembang di Asia. Malaysia berusaha meyakinkan bahwa ini adalah momen langka, sebuah kesempatan untuk tidak lagi menjadi pengikut, melainkan menjadi penentu dalam tatanan baru sepak bola Asia. Namun di sisi lain, PSSI tidak gegabah merespon semua itu. Alih-alih terbawa arus atau tekanan opini publik, federasi memilih mengambil posisi yang jauh lebih hati-hati dan penuh perhitungan.
Sejumlah petinggi disebut masih melakukan kajian mendalam, menimbang setiap aspek, mulai dari keuntungan jangka pendek hingga risiko jangka panjang yang bisa berdampak besar terhadap masa depan sepak bola nasional. Salah satu pertimbangan utama tentu saja adalah keberlanjutan kompetisi. Pak Bumi dan Langit, gaji Bojan Hodak dan John Hertman tuai sorotan. Perbandingan mencolok antara besaran pendapatan Bojan Hodak bersama Persib Bandung dan John Hertman di kursi PSSI menjadi sorotan hangat dalam dinamika sepak bola nasional, terutama ketika publik mulai membandingkan nilai finansial yang diterima kedua pelatih tersebut dalam konteks tanggung jawab dan tekanan yang mereka emban di level yang berbeda, baik klub maupun tim nasional. Perbincangan ini semakin menarik karena muncul anggapan bahwa pelatih klub justru memiliki nilai kontrak yang lebih tinggi dibandingkan pelatih tim nasional, sesuatu yang selama ini tidak selalu terjadi dalam banyak sistem sepak bola dunia. Namun dalam konteks Indonesia justru memperlihatkan realitas yang berbeda seiring dengan meningkatnya kekuatan finansial klub-klub besar di kompetisi domestik. Nama Bojan Hodak sendiri kini menjadi simbol kesuksesan baru bagi Persib Bandung setelah berhasil membawa stabilitas performa yang konsisten dan menjadikan tim tersebut sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara Liga musim ini. Kehadirannya yang awalnya hanya sebagai pengganti, kini berubah menjadi sosok sentral dalam proyek jangka panjang klub dengan pendekatan taktik yang terstruktur serta kemampuan membaca permainan yang membuat Maung Bandung tampil lebih solid di setiap lini. Manajemen klub pun disebut memberikan apresiasi besar terhadap kontribusi tersebut, termasuk dalam bentuk kontrak bernilai tinggi yang mencerminkan kepercayaan penuh terhadap kapasitas sang pelatih dalam menjaga performa tim tetap berada di jalur kemenangan. Di sisi lain, John Hertman hadir membawa harapan baru bagi timnas Indonesia dengan pengalaman internasional yang sebelumnya berhasil mengangkat performa tim nasional Kanada ke level yang lebih tinggi. Penunjukannya oleh PSSI menjadi bagian dari langkah strategis dalam membangun fondasi baru bagi skuad Garuda menuju kompetisi besar di tingkat Asia, termasuk persiapan menghadapi Piala Asia 2027. Meskipun nilai kontraknya disebut tidak sebesar yang diterima oleh pelatih klub papan atas, tanggung jawab yang diemban Hertman tetap sangat besar, mengingat ia harus mengelola tim dengan komposisi pemain yang beragam, termasuk pemain lokal dan diaspora yang berkarir di luar negeri. Perbedaan nilai pendapatan ini kemudian memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana struktur ekonomi sepak bola Indonesia mulai mengalami pergeseran. Klub-klub besar dengan dukungan finansial kuat kini mampu memberikan kompensasi yang kompetitif kepada pelatih dan pemain, bahkan dalam beberapa kasus melampaui standar yang ada di level tim nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi domestik semakin berkembang secara profesional sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kualitas permainan secara keseluruhan. Namun demikian, banyak pihak juga menilai bahwa nilai finansial bukan satu-satunya indikator keberhasilan, karena pada akhirnya prestasi di lapangan tetap menjadi tolok ukur utama yang menentukan keberhasilan sebuah proyek sepak bola. Sementara itu, ekspektasi tinggi juga terus mengiringi perjalanan Bojan Hodak bersama Persib Bandung, terutama dengan peluang besar untuk mencatatkan sejarah baru dalam kompetisi domestik. Persaingan ketat di papan atas klasemen membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial dan kemampuan menjaga konsistensi akan menjadi kunci utama dalam menentukan siapa yang akhirnya keluar sebagai juara. Dengan selisih poin yang tipis dan jadwal pertandingan yang semakin padat, tekanan terhadap tim pelatih dan pemain pun semakin meningkat, sehingga diperlukan manajemen yang matang dalam mengatur strategi serta kondisi fisik pemain. Di sisi lain, perjalanan John Hertman bersama timnas Indonesia baru saja dimulai, namun berbagai tantangan sudah menanti di depan mata. Target yang diberikan oleh PSSI tidak main-main, dengan harapan mampu membawa tim melangkah jauh di ajang internasional, serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah sepak bola Asia. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Hertman akan segera memulai program persiapan jangka panjang, dengan fokus pada pembentukan tim yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di kawasan tersebut. Target menembus babak perempat final di Piala Asia menjadi salah satu indikator keberhasilan yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu dekat. Menariknya, di tengah sorotan terhadap dua sosok pelatih tersebut, muncul pula cerita dari level usia muda yang memberikan gambaran mengenai masa depan sepak bola Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto yang menangani timnas Indonesia, usia 17 tahun mengungkapkan bahwa timnya sempat mendapatkan perhatian langsung dari John Hertman sebelum keberangkatan ke agenda uji coba internasional. Dalam laporan yang disampaikan, Kurniawan menjelaskan bahwa Hertman memberikan penilaian positif terhadap performa para pemain muda, terutama dalam hal agresivitas dan semangat bermain yang ditunjukkan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa pelatih tim nasional senior tersebut menilai para pemain memiliki energi dan determinasi yang kuat, sesuatu yang menjadi modal penting dalam pengembangan mereka ke level yang lebih tinggi.
Kurniawan juga menyampaikan bahwa pesan dari Herdman kepada para pemain adalah agar mereka tetap mempertahankan karakter agresif tersebut, sambil terus memperbaiki aspek-aspek lain dalam permainan, termasuk transisi dari bertahan ke menyerang yang masih menjadi salah satu kelemahan. Dia menambahkan bahwa dalam sesi latihan yang dilakukan sebelumnya, para pemain menunjukkan peningkatan dalam hal tanggung jawab serta kerja sama tim, yang menjadi indikator positif dalam proses pembinaan jangka panjang. Dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan dari pelatih di berbagai level, diharapkan generasi muda ini dapat menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, mulai dari perbandingan gaji pelatih hingga perkembangan pemain muda, sepak bola Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi yang menarik untuk diikuti. Kombinasi antara investasi finansial yang besar, strategi pengembangan yang lebih modern, serta munculnya talenta-talenta baru menciptakan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Publik kini menanti apakah semua upaya tersebut akan berbuah manis dalam bentuk prestasi nyata, baik di level klub maupun tim nasional, yang pada akhirnya akan menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia benar-benar sedang bergerak menuju arah yang lebih baik. Di tengah perhatian yang terus menguat terhadap perbandingan nilai kontrak, serta ekspektasi tinggi yang melekat pada kedua sosok pelatih tersebut, dinamika sepak bola Indonesia juga mulai bergerak ke arah yang lebih kompleks dan kompetitif, di mana setiap keputusan tidak lagi hanya dinilai dari hasil akhir di lapangan, tetapi juga dari bagaimana proses pembangunan tim dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran John Herdman menjadi sangat krusial karena ia tidak hanya dituntut untuk memberikan hasil instan bersama tim nasional, tetapi juga diharapkan mampu membangun fondasi jangka panjang yang dapat menjaga konsistensi performa Indonesia di level internasional. Pendekatan yang ia bawa terlihat mulai menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari pemetaan bakat pemain muda, integrasi pemain diaspora dengan pemain lokal, hingga penguatan identitas permainan yang selama ini masih terus dicari oleh skuad Garuda. Sementara itu, di level klub, Bojan Hodak terus membuktikan bahwa stabilitas dan konsistensi adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Bersama Persib Bandung, ia tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan demi pertandingan, tetapi juga membangun sistem permainan yang mampu bertahan dalam jangka panjang, sesuatu yang seringkali menjadi pembeda antara tim juara dan tim yang hanya bersinar sesaat. Filosofi ini terlihat dari bagaimana Persib mampu menjaga ritme permainan meskipun menghadapi tekanan tinggi dari pesaing di papan atas klasemen, serta bagaimana rotasi pemain dilakukan secara cermat untuk menjaga kebugaran tanpa mengorbankan kualitas permainan di lapangan. Perbandingan antara kedua pendekatan ini semakin menarik ketika dilihat dari sudut pandang pengembangan sepak bola nasional secara keseluruhan, di mana keberhasilan klub-klub besar dalam mengelola tim secara profesional dapat memberikan dampak positif bagi tim nasional, terutama dalam hal kesiapan pemain yang sudah terbiasa bermain dalam sistem yang terorganisir dengan baik. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi John Herdman, karena ia dapat memanfaatkan pemain-pemain yang sudah memiliki pemahaman taktik yang matang dari level klub, sehingga proses adaptasi di tim nasional dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh tim nasional tidak bisa dianggap ringan, terutama ketika berbicara mengenai tekanan publik yang selalu menginginkan hasil maksimal dalam setiap turnamen. Ekspektasi ini seringkali menjadi beban tambahan yang harus dikelola dengan baik oleh pelatih dan pemain. Dalam hal ini, Herdman dituntut untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mampu membangun mentalitas tim yang kuat agar tidak mudah goyah ketika menghadapi situasi sulit di lapangan. Pengalaman internasional yang dimilikinya diharapkan dapat menjadi modal penting dalam menghadapi tekanan tersebut, sekaligus membantu pemain untuk tetap fokus pada tujuan utama yang ingin dicapai. Lebih jauh lagi, perkembangan sepak bola Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terus mendorong peningkatan kualitas di semua lini, mulai dari federasi, klub, hingga akademi sepak bola yang menjadi tempat lahirnya generasi baru pemain berbakat. Sinergi antara semua elemen ini menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem sepak bola yang sehat dan berkelanjutan, di mana setiap bagian memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun kekuatan tim nasional yang kompetitif. Dalam konteks ini, perbandingan gaji antara pelatih klub dan pelatih tim nasional sebenarnya hanyalah satu bagian kecil dari gambaran besar yang sedang berkembang. Dengan semakin meningkatnya investasi dan perhatian terhadap sepak bola, peluang untuk melihat Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi kini semakin terbuka, baik melalui prestasi klub di kompetisi regional maupun pencapaian tim nasional di turnamen internasional. Hal ini tentu menjadi harapan besar bagi para pecinta sepak bola tanah air yang telah lama menantikan momen kebangkitan tersebut. Dan dengan adanya sosok-sosok seperti Bojan Hodak serta John Herdman yang masing-masing membawa pengaruh besar di levelnya, perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah tampaknya mulai menemukan arah yang jelas.
Pada akhirnya, semua mata akan tertuju pada bagaimana kedua pelatih ini mampu menjawab tantangan yang ada dengan cara mereka masing-masing. Apakah investasi besar yang telah dikeluarkan akan sebanding dengan hasil yang diraih? Serta apakah strategi yang diterapkan mampu membawa perubahan nyata bagi sepak bola Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab seiring berjalannya waktu. Namun satu hal yang pasti, dinamika yang terjadi saat ini telah membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional, sebuah fase di mana profesionalisme, kualitas, dan ambisi bertemu dalam satu titik untuk mendorong Indonesia menuju level yang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia. Di tengah dinamika tersebut, sorotan publik terhadap arah pembangunan sepak bola nasional semakin menguat, terutama ketika perbandingan antara investasi besar di level klub dan tim nasional terus menjadi bahan diskusi yang tak pernah selesai. Dalam konteks ini, keberadaan pelatih dengan bayaran tinggi seperti Bojan Hodak dan John Herdman bukan sekadar soal angka, melainkan tentang bagaimana visi dan hasil mampu berjalan beriringan dalam jangka panjang. Banyak pihak mulai menilai bahwa ukuran keberhasilan tidak lagi bisa hanya dilihat dari prestasi instan, melainkan dari fondasi yang dibangun secara konsisten, mulai dari pembinaan usia dini hingga penguatan mental bertanding di level tertinggi. Hal ini menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana tim nasional kelompok umur mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan non-teknis. Dalam perkembangan terbaru, perhatian juga tertuju pada bagaimana sinergi antara tim senior dan kelompok umur terus diperkuat, sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas yang terlalu jauh. Program pemantauan pemain muda yang dilakukan secara intensif menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan kesinambungan regenerasi. Para pemain yang sebelumnya tampil di level usia muda kini mulai diproyeksikan untuk mengisi skuad senior secara bertahap, sehingga proses adaptasi dapat berjalan lebih mulus. Selain itu, pendekatan taktik yang diterapkan oleh pelatih kepala juga mulai diturunkan ke level bawah, agar filosofi permainan memiliki benang merah yang jelas di semua jenjang. Di sisi lain, tekanan publik terhadap hasil pertandingan tetap menjadi faktor yang tidak bisa dihindari. Ekspektasi tinggi seringkali menjadi beban tambahan bagi pemain dan pelatih, terutama ketika hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Namun, dalam beberapa kesempatan, pihak federasi menegaskan bahwa proses pembangunan tim membutuhkan waktu dan kesabaran. Mereka menilai bahwa perubahan signifikan tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, apalagi dengan kondisi kompetisi yang terus berkembang dan semakin kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis dan terukur dinilai sebagai langkah yang paling tepat dalam menghadapi tantangan ke depan. Selain faktor teknis, aspek non-teknis seperti manajemen tim, dukungan supporter, dan stabilitas organisasi juga menjadi penentu penting dalam perjalanan tim nasional. Kehadiran supporter yang memberikan dukungan penuh di setiap pertandingan menjadi energi tambahan bagi para pemain, meskipun di sisi lain juga bisa menjadi tekanan jika ekspektasi tidak terpenuhi. Dalam hal ini, komunikasi yang baik antara federasi, pelatih, dan publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, perkembangan sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi, di mana interaksi dengan sepak bola internasional semakin intens. Kehadiran pemain diaspora, pelatih asing, serta partisipasi dalam turnamen internasional memberikan pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan di level domestik. Hal ini membuka peluang bagi pemain untuk berkembang lebih cepat, sekaligus meningkatkan standar permainan secara keseluruhan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara identitas lokal dan adaptasi terhadap tren global. Dalam jangka panjang, keberhasilan program pembangunan sepak bola nasional akan sangat ditentukan oleh konsistensi dalam menjalankan rencana yang telah disusun. Pergantian pelatih atau perubahan kebijakan tidak boleh mengganggu arah besar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga kesinambungan program, sekaligus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada di jalur yang benar. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, harapan terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia tetap terjaga. Kombinasi antara pengalaman pelatih, potensi pemain, serta dukungan publik menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ke depan. Jika semua elemen mampu berjalan selaras, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu mencapai prestasi yang selama ini diimpikan, baik di level regional maupun internasional. Di balik semua optimisme tersebut, ada satu persoalan yang selama ini terus menghantui perjalanan timnas Indonesia dan belum benar-benar mampu diselesaikan oleh siapapun, yakni bagaimana menjaga konsistensi permainan dari awal hingga akhir turnamen. Berkali-kali Indonesia mampu tampil meyakinkan di fase awal, menciptakan euforia besar di tengah publik, lalu perlahan mengalami penurunan ketika memasuki pertandingan-pertandingan yang lebih menentukan. Pola ini terjadi berulang dalam berbagai generasi dan era kepelatihan, sehingga kini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi John Herdman.
Ia datang bukan hanya untuk memperbaiki cara bermain, tetapi juga untuk memutus siklus lama yang selalu membuat timnas Indonesia gagal mempertahankan performa terbaiknya di saat tekanan semakin besar. Salah satu aspek yang kini mulai mendapat perhatian khusus dari tim pelatih adalah kedalaman skuad. Selama ini, Indonesia sering terlalu bergantung pada beberapa pemain inti. Ketika pemain tersebut cedera, kelelahan, atau tampil di bawah performa, kualitas permainan langsung menurun drastis. Karena itu, Hartman disebut ingin membangun tim yang tidak bertumpu pada satu atau dua nama saja, melainkan memiliki banyak opsi di setiap posisi. Dengan begitu, rotasi bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas permainan secara signifikan. Langkah ini juga penting mengingat jadwal pertandingan yang padat di level internasional menuntut kesiapan fisik yang maksimal. Tidak cukup hanya memiliki 11 pemain terbaik, tetapi juga dibutuhkan lapisan kedua dan ketiga yang sama siapnya untuk turun di situasi apapun. Pendekatan ini mulai terlihat dari semakin banyaknya pemain muda yang diberi kesempatan masuk ke dalam pemusatan latihan. Nama-nama baru mulai bermunculan dari berbagai klub, tidak hanya dari tim-tim besar, tetapi juga dari klub yang sebelumnya jarang mendapat sorotan. Pemain dari Dewa United, Persebaya Surabaya, Borneo FC, hingga Malut United mulai dipantau lebih serius. Hartman tampaknya ingin menghapus anggapan bahwa hanya pemain dari klub-klub besar yang layak memperkuat tim nasional. Ia lebih menekankan pada siapa yang paling siap menjalankan instruksi dan mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Pendekatan seperti ini membuat persaingan di dalam tim menjadi lebih sehat, karena setiap pemain merasa memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat. Selain itu, ada pula perubahan dalam cara tim nasional mempersiapkan pertandingan. Jika sebelumnya fokus lebih banyak diberikan pada latihan fisik dan taktik dasar, kini persiapan mulai diperluas ke aspek yang lebih detail. Tim pelatih menganalisis lawan secara lebih mendalam, mempelajari pola permainan, kelemahan, hingga kebiasaan individu pemain lawan. Setiap pertandingan dipersiapkan secara spesifik, sehingga Indonesia tidak lagi tampil dengan strategi yang sama untuk semua lawan. Ketika menghadapi tim yang mengandalkan kecepatan, maka organisasi pertahanan diperkuat. Ketika menghadapi tim yang bermain bertahan, maka variasi serangan dan kreativitas lini tengah menjadi prioritas. Pendekatan yang lebih fleksibel seperti ini dinilai jauh lebih modern dan sesuai dengan perkembangan sepak bola saat ini. Di saat yang sama, peran pemain senior juga akan menjadi sangat penting dalam proses transisi ini. Nama-nama seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Tom Haye diharapkan tidak hanya berkontribusi melalui performa di lapangan, tetapi juga menjadi panutan bagi pemain-pemain yang lebih muda. Mereka harus mampu membantu menjaga atmosfer positif di dalam tim, memberikan semangat ketika situasi sulit, dan menjadi contoh dalam hal disiplin serta mental bertanding. Tim yang besar bukan hanya dibangun oleh taktik yang bagus, tetapi juga oleh karakter pemain-pemainnya. Dalam banyak kasus, keberhasilan sebuah tim justru ditentukan oleh seberapa kuat hubungan antar pemain di ruang ganti. Semua itu pada akhirnya akan diuji ketika Indonesia kembali menghadapi turnamen besar dalam beberapa bulan ke depan. Tekanan akan datang dari segala arah. Supporter ingin melihat hasil, federasi menginginkan progres, media terus memberikan sorotan, sementara lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara juga terus berkembang. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan pembenahan dan datang dengan ambisi besar. Karena itu, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan semangat dan dukungan supporter semata. Dibutuhkan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan mental yang benar-benar siap untuk bersaing hingga akhir. Jika semua proses yang sedang dibangun ini mampu berjalan sesuai rencana, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki fase baru dalam sejarah sepak bolanya. Bukan lagi sekadar tim yang sesekali tampil mengejutkan, tetapi tim yang benar-benar disegani dan konsisten di level Asia Tenggara bahkan Asia. Harapan itu memang belum menjadi kenyataan saat ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, publik mulai melihat bahwa ada arah yang lebih jelas, ada rencana yang lebih matang, dan ada keyakinan bahwa perubahan besar memang sedang dipersiapkan. Di tengah arah baru yang mulai terbentuk tersebut, satu hal lain yang kini ikut menjadi perhatian serius adalah bagaimana menjaga kesinambungan antara filosofi permainan dengan karakter pemain yang dimiliki. Dalam banyak kasus sebelumnya, perubahan pelatih seringkali diikuti dengan perubahan gaya bermain yang drastis, sehingga para pemain membutuhkan waktu adaptasi yang tidak singkat. Situasi ini kerap menghambat perkembangan tim secara keseluruhan, karena proses pembentukan identitas permainan selalu kembali ke titik awal. Kini, di bawah kendali John Hartman, pendekatan yang lebih terstruktur mulai diterapkan dengan menekankan kesinambungan sistem, sehingga siapapun pemain yang masuk ke dalam tim tetap memahami peran dan tanggung jawabnya tanpa harus memulai dari nol.
Pendekatan ini juga diperkuat dengan peningkatan kualitas komunikasi di dalam tim. Hartman disebut sangat menekankan pentingnya kejelasan instruksi, baik dalam sesi latihan maupun saat pertandingan berlangsung. Setiap pemain diberikan pemahaman detail mengenai perannya, tidak hanya saat menguasai bola, tetapi juga ketika kehilangan bola. Hal-hal kecil seperti posisi tubuh, jarak antar pemain, hingga timing dalam melakukan tekanan menjadi bagian dari materi yang terus diulang dalam latihan. Dengan demikian, pemain tidak hanya bermain berdasarkan insting, tetapi juga berdasarkan pemahaman taktik yang matang. Ini menjadi perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan pendekatan sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan intensitas dan disiplin tanpa detail teknis yang terlalu mendalam. Selain itu, perkembangan teknologi juga mulai dimanfaatkan secara lebih maksimal dalam mendukung performa tim. Analisis video, data statistik, hingga pemantauan kondisi fisik pemain kini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Setiap pertandingan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari berbagai indikator performa yang lebih spesifik. Hal ini memungkinkan tim pelatih untuk mengidentifikasi kelemahan dengan lebih akurat dan merancang solusi yang tepat. Dalam jangka panjang, pendekatan berbasis data seperti ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi permainan dan meminimalkan kesalahan yang selama ini sering terjadi di momen-momen krusial. Di sisi lain, perhatian terhadap aspek mental juga semakin diperkuat. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa timnas Indonesia seringkali mengalami tekanan berlebih ketika bermain di laga penting. Kondisi ini tidak jarang membuat pemain kehilangan fokus dan gagal menampilkan performa terbaiknya. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelatih mulai melibatkan pendekatan psikologis dalam program latihan. Pemain diajarkan bagaimana mengelola emosi, menjaga konsentrasi, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Langkah ini dinilai sangat penting karena di level kompetisi yang semakin tinggi, perbedaan kualitas teknis antar tim seringkali tidak terlalu jauh, sehingga faktor mental menjadi penentu utama. Perubahan lain yang juga mulai terlihat adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya profesionalisme di dalam tim. Standar kedisiplinan diperketat, baik dalam hal waktu, pola makan, maupun gaya hidup di luar lapangan. Pemain dituntut untuk menjaga kondisi tubuh secara optimal, karena tuntutan permainan modern membutuhkan kebugaran yang konsisten sepanjang musim. Tidak ada lagi ruang untuk sikap santai atau kurang serius, karena setiap detail kecil dapat berdampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan. Dalam hal ini, peran pemain senior menjadi sangat vital sebagai contoh bagi pemain yang lebih muda. Di tengah semua perkembangan tersebut, dukungan dari berbagai pihak juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Federasi, klub, hingga supporter diharapkan mampu berjalan dalam satu arah yang sama, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas tim. Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam sepak bola Indonesia adalah kurangnya sinkronisasi antara berbagai elemen. Namun, dengan semakin jelasnya arah pembangunan yang sedang dijalankan, harapan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik mulai terbuka lebar. Semua proses ini tentu tidak akan memberikan hasil secara instan. Dibutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran untuk melihat perubahan yang signifikan. Namun, jika fondasi yang sedang dibangun ini mampu dijaga dengan baik, maka masa depan timnas Indonesia akan memiliki prospek yang jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Bukan hanya sekadar mengejar kemenangan dalam 1 atau 2 turnamen, tetapi membangun tim yang mampu bersaing secara berkelanjutan di level yang lebih tinggi. Dalam konteks inilah, peran John Hartman menjadi sangat krusial karena ia tidak hanya dituntut untuk meraih hasil, tetapi juga untuk meninggalkan warisan berupa sistem yang dapat terus berjalan meskipun suatu saat nanti terjadi pergantian pelatih. Pada akhirnya, perjalanan ini akan menjadi ujian besar bagi seluruh elemen sepak bola nasional. Apakah Indonesia mampu keluar dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah menuju era baru yang lebih menjanjikan? Atau justru kembali terjebak dalam siklus yang sama seperti sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak akan ditentukan dalam waktu dekat, tetapi dari bagaimana setiap langkah yang diambil hari ini mampu dijaga dan dikembangkan di masa depan. Di fase berikutnya, perhatian mulai bergeser pada bagaimana semua fondasi yang telah dibangun ini diuji dalam situasi kompetitif yang sesungguhnya ketika tekanan tidak lagi datang dari dalam sesi latihan, melainkan dari atmosfer pertandingan yang penuh tuntutan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan adaptasi menjadi kunci utama karena tidak semua rencana berjalan sesuai skenario di atas kertas. John Hartman disebut terus menekankan kepada para pemain bahwa fleksibilitas dalam membaca permainan akan menjadi pembeda antara tim yang sekadar tampil baik dan tim yang benar-benar mampu memenangkan pertandingan. Ia menginginkan setiap pemain memiliki keberanian untuk mengambil keputusan cepat di lapangan, tanpa kehilangan disiplin terhadap struktur yang telah disusun. Seiring dengan itu, perkembangan individu pemain juga menjadi sorotan penting. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari segi teknik maupun pemahaman permainan.
Nama-nama seperti Beckham Putra mulai tampil lebih percaya diri dalam mengatur tempo permainan, sementara Rizky Ridho semakin matang dalam membaca situasi di lini belakang. Di sisi lain, Witan Sulaiman terus menunjukkan perkembangan dalam hal konsistensi, sesuatu yang sebelumnya menjadi tantangan terbesar dalam permainannya. Kombinasi perkembangan individu ini diharapkan mampu memperkuat kolektivitas tim, karena pada akhirnya sepak bola tetap menjadi permainan yang bergantung pada kerjasama antar pemain. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas kompetisi domestik juga mulai memberikan dampak positif terhadap tim nasional. Intensitas pertandingan yang semakin tinggi di liga membuat para pemain terbiasa menghadapi tekanan, sehingga ketika masuk ke level internasional, mereka tidak lagi merasa canggung. Klub-klub seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC berperan besar dalam meningkatkan standar permainan, karena mereka tidak hanya bersaing untuk meraih gelar, tetapi juga menjadi wadah pembentukan pemain berkualitas. Persaingan yang sehat di level klub secara tidak langsung menciptakan tekanan positif bagi pemain untuk terus berkembang, sehingga ketika dipanggil ke tim nasional, mereka sudah berada dalam kondisi siap bersaing. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas performa ketika menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Tim-tim di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand dikenal memiliki organisasi permainan yang solid, sementara tim seperti Malaysia kerap mengandalkan kecepatan dan transisi cepat. Menghadapi variasi gaya bermain seperti ini, Indonesia dituntut untuk memiliki rencana cadangan di setiap pertandingan. Tidak cukup hanya mengandalkan satu pola permainan, tetapi harus mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Inilah yang menjadi fokus utama dalam persiapan tim, agar tidak lagi terjebak dalam situasi di mana strategi yang diterapkan mudah dibaca oleh lawan. Dalam jangka yang lebih panjang, keberhasilan program ini juga akan sangat bergantung pada bagaimana regenerasi pemain terus berjalan tanpa hambatan. Setiap generasi harus mampu melahirkan pemain-pemain baru yang siap menggantikan peran pemain sebelumnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembinaan usia muda tidak boleh berkurang, bahkan harus terus ditingkatkan. Akademi-akademi sepak bola di berbagai daerah mulai mendapatkan perhatian lebih, dengan harapan dapat menjadi sumber talenta yang berkelanjutan bagi tim nasional.